Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa yanbaghi lil insan ay yasila arhamahu wa illam yasiluhu wa yasin ilaihim wa illam yahsinu ilaih. Qala alaihi salatu wassalam laysal wasil bil mukafi walakin al-wasil huwa allazi iza kuti'at rahimuhu wa salaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan fi bayani hukukil arham, menjelaskan daripada hak-haknya arham, kerabat, sanak famili, silaturahim. Sebagaimana dimaklumi daripada sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mensegerakan satu kebaikan, dan juga Allah akan penuhi balasannya di akhirat selain di dunia, melainkan dari dua amal, yaitu silaturahim dan juga albirru, birrul walidain. Tidaklah ada azab, bala yang Allah segerakan di dunia dan juga Allah balas itu iqabnya di akhirat, melainkan daripada dua dosa, yaitu qati'ut rahim, orang yang memutuskan silaturahim, dan juga uququl walidain, al-uquq atau durhaka, tidak baik kepada kedua orang tua. Maka oleh karena itu, apabila terjadi sesuatu hubungan yang tidak baik antara saudara, maka hendaklah kita lebih dianjurkan utama yang mengalah untuk menghubungkan, sekalipun orang itu yang melakukan perbuatan kesalahannya, kita memaafkannya. Karena itu sangat dianjurkan wayan bagi lil insan, maka suatu keharusan bagi seorang muslim ayyasila arhamahu, untuk menyambung. Kalau ditanya nyambung itu ngapain? Ya nyambung itu kalau putus, kalau nggak putus bukan nyambung. Ya orang nyambung sesuatu karena terputus. Kalau nggak terputus itu bukan nyambung. Menyambung daripada keluarga yang terputus hubungan tidak baiknya, wa illam yasiluhu, sekalipun mereka tidak menginginkan tentang hal itu. Ada orang diajak benar nggak mau, orang dibaikin malah ngambek, didatengin malah marah. Ya. Bahkan ada di antara mereka sudah menjauhkan saudaranya sejauh-jauhnya. Ini sangat amat marah dan keselnya, sehingga keluarlah kata-kata yang tidak patut dikeluarkan bagi seorang muslim. Udah sampai segini kita putus hubungan kita ya. Pokoknya sampai ke 7 keturunan gua ridho. Enggak tanggung-tanggung. Anak cucunya belum lahir udah diputusin. Sampai 7 keturunan gua ridho. Lo jangan nginjak lagi di sini ya. Jangan datang lagi ke rumah gua. Dan suatu saat itu adiknya datang sama abangnya. Bang, aku datang. Apa? Abang. Pergi kau. Disuruh pergi, diusir malah. Nah gimana? Ini kasus terjadi juga pada zaman Rasul SAW. Biarin, dia nggak berbuat sama baik kita berbuat baik sama dia. Dia nggak nyambungin, kita nyambungin. Urusan nyambung apa kagak belakangan. Ini kadang-kadang udah putus asa. Itu kan ada hajatan mau saudara lu nggak datang, biar lapar. Gua mau datang, masa bodoh. Jadi masanya dibodohin, masa bodoh. Ya. Nggak peduli iya, datang aja walaupun dia tidak suka kepada kita. Kita nggak ada dendam, nggak ada benci, datengin. Berbuat baiklah kepadanya. Cuman kadang-kadang di hati kita nih ya ditumbangin sama setan. Ya ditumbangin, nggak digodain. Ya lo. Enak banget dia. Ntar tambah ngadi-ngadi, tau gak? Orang Jambi tau gak ngadi-ngadi? Ya. Kalau kita udah berbuat baik, ya kita ngalah. Bukan dia sadar, bukan dia tobat, malah jadi-jadi. Doh, bener gak? Dia datang sama gua. Terus bilang tuh ngadi-ngadi. Kalau bahasa Jamnya, bapak-bapak. Wa yahsinu ilaihim wa illam yuhsinu,
Ndaklah ini orang muslim sepantasnya dia berbuat baik. Kalau kita waktu saat berbuat baik, yang kita kerjain itu berat, paling tambah gede. Kalau enteng, enteng. Nah, mana ditanya? Kalau kita punya duit 10.000 sama 100.000, entengan mana tuh sedekah? Ya entengan 10.000. Digitan 100 beratan, makanya palingnya gedean. Levelnya, tingkatannya sama-sama ikhlas. Ya yang tambah berat, tambah baik. Tambah besar pahalanya. Itu kalau sholat berjamaah yang berat, sholat apa? Sholat subuh sama sholat jamaah apa lagi? Sholat asar. Kayaknya sepele walaupun siang tuh asar. Ya kita lagi gerah, lagi kerja, lagi sibuk, berjamaah sholat asar berat. Makanya itu hafizu ala salawati was sholatil wusta. Sholatil wusta, ba'dul mufassirin menafsirkan itu adalah sholat asar. Berat sholat berjamaah, sholat asar. Serba tanggung. Ya. Berat. Dan semakin berat itu semakin besar pahalanya. Sekalipun saudara kita yang berbuat salah, kita tahu dia berbuat zalim kepada kita, sehingga ada hubungan yang enggak baik, kita datang. Wa yuhsinu, kita berbuat baik kepadanya. Wa illam yuhsinu ilai, sekalipun mereka tidak mau berbuat kepadanya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, laisal wasil, tidaklah orang yang menyambung silaturahim itu yang baik-baik aja, al-mukafi, hubungannya itu aman. Ya, walakinil wasil, tetapi yang dikatakan dapat pahala ganjaran silaturahim, wallazi iza kutiat, apabila terputus atau diputuskan hubungan keluarga silaturahim, rahimahu, kutiat rahimuhu, failnya wasalahu, maka ini si wasil menyambungkannya. Nah, jadi kalau kita nyambung itu yang putus, kalau nggak putus kita nggak sambungin, yang udah nggak putus bukan mukafi. Lagi mana? Ya Allah, gue udah sabar banget, gue udah ngalah, tapi tetap aja dia. Nih setan dari mana nih? Gue udah ngalah tetap aja. Kemana dia ngomong gue yang salah, padahal gue benar. Kalau untuk dia salah, emang gue salah. Kadang-kadang orang ini kalau lagi ribut, kedua-duanya nggak ngaku salah, kedua-duanya benar, ya. Kenapa? Dua-duanya benar. Maka oleh karena itu, satu saat apabila kita mendapatkan fitnah, ya, diuji bala, bertetangga sama saudara, yang saudaranya itu kurang beres, ya, hendaklah bersabar, ya. Lah kita mau gimana? Pindah. Emang itu peninggalan kita cuma di situ. Tiap hari ketemu. Wayam bagi lahu aidon ayasbira, maka bagaimana mengatasi permasalahan ini? Maka kalau terjadi di antara kita, hendaklah kita bersabar. Jadi kalau sudah ini keputusan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi kita ridha. Dan demikian betapa sulitnya banyak orang yang nyakitin walaupun kita nggak salah, tapi kalau kita lihat yang kita jadikan uswah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum seberapa. Enggak ada apa-apa yang kita rasain kejadian sekalipun orang di sekitar ini benci sama kita, nyakitin sama kita, tapi kita bersabar, ayasbir ala azahum. Kita bersabar. Ini sekesal-kesalnya, sejahat-jahatnya orang, kita belum pernah dikata orang gila. Ya. Kita diberikan dukung tukang santet, belum pernah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamba yang agung dan dimuliakan oleh Allah, diperlakukan demikian. Innaka lamajnun. Dikatakan orang yang kurang akal, enggak pantas itu disifatkan kepada Nabi. Sengaja-ngaja ada orang marah, ngamuk, bawa senjata, bawa pedang, pengen bunuh Nabi. Anda enggak pernah nih orang saking kesalnya datang ke rumah kita ngamuk pengen bunuh kita? Belum. Enggak sampai gitu nyakitinnya. Tapi bagaimanapun dia kesal sama kita, kita kadang-kadang lupa juga. Kita juga pernah berbuat salah, walaupun lebih sedikit. Nah, sedikit terhadap orang yang nggak terima jadi berat. Ya, kalau urusan yang namanya walaupun kecil, ya kesalahan kita, tapi kepada orang yang nggak suka sama kita jadi gede, jadi berat. Tapi kalau masalah itu besar, terhadap orang yang dekat suka sama kita itu jadi ringan. Lah coba, kita lagi jalan, nggak sengaja itu teman atau itu orang emang kurang kita demen, lagi jalan nggak sengaja tangannya kena muka kita,
ngamuk kita. Tapi kalau seandainya tangan itu terjadi, seorang pemuda kasmaran lagi jalan sama pacarnya, tangannya kena mukanya gimana? Lagi yang lagi diminta. Tergantung pelakunya, siapa yang mengerjakannya. Semuanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar, kita terima. Ya Allah, kita udah sakitin ibu kita, emak kita, nyak kita, ya. Kita sakitin, ya. Bukan hanya masih dalam kandungan, setelah lahir pun kita siksa, terjaga sepanjang malam, nggak tidur, memperhatikan untuk mencukupi kita baik makanan dan pakaiannya. Sudah gitu kita dewasa, belum cukup, kita belum puas nyakitin untuk orang tua. Seringkali kita membantah, seringkali kita mencaci maki dan menyakiti dalam bentuk-bentuk yang kita enggak taati atas perintahnya yang baik, dan kita kagak turutin kemauannya. Enggak cukup itu semuanya. Tapi orang tua kita tidak pernah menyesal. Orang tua kita tidak pernah sakit, enggak pernah dendam sama kita, tetap sampai sayang. Walaupun kita celaka, walaupun kita ini salah, pada waktu saat kita mendapatkan kesulitan, pertama orang yang peduli sama kita, yang nolong itu orang tua kita. Wahaza abawaina, ini kedua orang tua. Bagaimana wahaza al-khaliquna, yang menciptakan kita, Allah Rabbul Karim. Terus kita masih diberikan kesempatan terbuka seluas-luasnya daripada impuntu ampunan untuk kita bertaubat. Sekalipun kita datang membawa dosa sebesar buih di lautan, sesungguhnya wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina, ampunanmu ya Allah itu lebih luas, lebih besar daripada dosa yang kami kerjakan. Walaupun itu besar, maka akan ditutupi dengan maghfirah engkau ya Allah. Maka kalau demikian, kalau ini Allah ridha, kalau ini Allah ikhlas, betapun tidak sukanya itu kita punya saudara nyakitin kita, kita tetap bersabar. Ada satu tip ini, mungkin nanti kita jadi terima. Ya ini yang kejadian emang kagak bisa. Ya kalau udah nggak begini kan nggak beres-beres. Kalau orang udah nggak demen, nggak suka, wa inusuhti bil masawi, benarnya aja kita salah, apalagi salah kita. Semuanya jelek terus. Dan kita harus sadari tentang hal itu. Jika perlakuan orang itu Allah ridho dan Allah nggak murka, abaikan semuanya. Sebab ini pun dilakukan oleh penduduk Taif yang luar biasa terhadap baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya mengeluarkan kata-kata kotor, caci maki dan lain sebagainya, bahkan melempari batu sehingga melukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan illam takun alayya ghadabun fala ubali ya Allah, kalau seandainya engkau enggak murka, engkau ridha apa yang mereka lakukan, maka aku enggak peduli. Ya, kalau misalnya kita hidup sama tetangga yang enggak beres, tapi misalnya Allah ridha, maka kita tenang aja, enggak apa-apa, alhamdulillah. Itu Riki mana Habibnya? Riki, Habibnya katanya. Terakhir kemana? Mudah-mudahan dalam perjalanan. Itu salah satu yang saya selalu ingat. Jadi betapapun besar suatu masalah, ya, kejadian sama kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya Allah masih ridho, ya, biarin tuh orang kesal semuanya sama kita. Nggak suka nyakitin kita, tapi kalau ridho nggak apa-apa. Daripada orang tuh banyak senang sama kita, wah ngalamin, muji, dekat sama kita, tapi Allah murka. Banyak gak pelaku maksiat pada demen, disanjung-sanjung, difavoritkan, diidolakan, banyak gak? Pada waktu saat Allah murka padanya. Nah kenapa kok kita ini kadang-kadang kita cengeng, ya, kadang-kadang kita lemah. Kenapa? Karena kita lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat urusan semuanya beres. Enggak ada yang berat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Urusan di dunia enggak ada yang berat. Kalau kita dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya itu enggak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jalanin dengan seksama, kita ikutin, semuanya ini akan selesai. Ya mungkin itu sesuatu yang akan menambahkan kebaikan kita nanti di akhirat. Nah sekali lagi, semakin masalah itu berat, ya kita terima, kita jalanin. Apapun itu bentuknya, baik untuk meninggalkan keburukan, maksiat, atau mengejarkan suatu amal kebaikan, itu berat dilakukan, insya Allah ujrah
pahala ganjaran itu akan besar yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nah, jadi ya kadang-kadang ya kalau kita ya dikeselin sama orang, nah kadang-kadang nggak nerima, kita kesel juga sama dia. Kelihatan tuh dari ekspresi kita nih kalau ketemu sama teman, kenapa lo? Ente bete banget. Yo gue kesel banget si Anu. Ya gue nggak urusan begini. Ngomong gerutu aja kayak nenek-nenek kehabisan sirih. Ngomong terus ya. Ya ini kadang-kadang kita punya hidup ini melakukan malah yang bagi sesuatu yang kagak patut. Habis besok ngomong itu lagi nggak selesainya. Mana kewajiban kita yang harus kita perhatikan? Demikianlah itu selalu mensekutu kepada kita dan bersekutu melibatkan kepada kita setan setiap saat. Maka hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayaswira ala azahum in azahu, maka kita bersabar apabila mereka menyakiti, in azahu apabila mereka nyakin, wala yukafihum, janganlah kita membalas ya, membalas kejahatan mereka biisatin dengan keburukan mereka, in asau apabila mereka berbuat buruk ilahi kepadanya. Ya qawi uyamatin ikfi syarra zalimin, ya qawi uyamatin fi syarra zalimin, ya qawi uyamatin. Kalau kita sakit kepala, obat sakit kepala apa namanya? Sebutin aja salah satunya. Apa? Ya, bodrek lah semacamnya. Yang terutama kalau kita sakit kepala pengen cepat baik, pentogin. Ya, sakit kepalanya baik, benjol yang tinggal dipentogin. Kalau sakit perut, ya obat mah. Kalau sakitnya nanti ada orang nyakitin sama kita, ini obatnya tuh ya qawi uyamatin. Kita bersandar sama yang kuat, nanti Allah yang cukupin, Allah yang balas. Ya qawi ya ikfi syarraz zalimin. Allah yang cukupin atas keburukan orang yang berbuat zalim kepada kita. Di dalam kitab Sumtud Durar juga dijelaskan waqfi syarral mu'tadina wazalimin wabsutil adla fi ulatil haqi fi jami'in nawahi wal aqtar. Ini kadang-kadang kita ngerti. Maka dijelaskan oleh Sahibul Maulid, dikatakan kalau kita sudah baca Maulid ini Sumtud Durar, maka sudah mencukupi semua hajat kita. Ya kita punya urusan gangguan-gangguan dari luar udah didoain. Nah, kita jangan langsung intervensi, ikut campur, balas. Ini kan habis. Ini kadang-kadang nih urusan sepele, gara-gara tanah sejengkal ini kasusnya di persidangan puluhan tahun. Ya Allah, nggak ada habis-habisnya. Udah aja, kalau benar-benar dia zalim, nanti Allah Subhanahu wa taala waqfi syarrul mu'tadina wazalimin. Orang yang berbuat zalim yang bukan mengganggu daripada keselamatan nyawa kita aja, harta kita, keluarga, nama baik kita. Yang paling penting kita harus berlindung kepada Allah, orang-orang yang mengganggu tentang iman kita, keyakinan kita, akidah kita. Ini yang lebih berat lagi. Kalau itu rusak, kalau itu terganggu, maka kita akan celaka, bukan hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat. Wa kullama atahu asahu fi haqqih kanatis salatu lahum akadu. Nah, kalau orang tuh kalau semakin kesal sama kita, semakin kita bersemangat untuk baik, nyambungin itu silaturahmi, semakin dianjurkan dan semakin gede pahala ganjaran. Cuman kan jarang ya kalau udah urusan begitu. Nah urusan kalau udah berat gitu berat. Wa akadu wa kanatis shadaqatu alaihim afdal. Ini kadang-kadang kita diprovokasi sama keluarga kita. Lah seumpamanya kita ada punya keluasan berbagi, baik urusan rezeki lain sebagainya. Nah kita udah petain kan nih, alhamdulillah lagi ada cukup rezeki. Apalagi hari baik ini bulan Muharram, ini lagi mau puasa, baginda tetangga-tetangga sama saudara kita. Nah nih si anu. Pas kita tunjuk ke arah si fulan nih, yang kita ada masalah, si anu tuh kasih, jangan. Ada gak orang di kiri kanan? Jangan, dia aja begitu sama kita, jangan kasih. Itu ada. Padahal kalau punya kita ada keluasan, ada rezeki, ada kebaikan, yang pertama kita prioritaskan orang yang enggak baik sama kita, orang yang nyakitin kita, itu yang pertama. Bukan yang open yang dekat-dekat sama kita. Tapi kebanyakan berat kagak. Lah kita balas lagi, gua baik, nggak baik, nggak dikirimin. Lah akhirnya jadi fitnah berikutnya. Nah kenapa?
Tuh bener kagak? Lu dikasih, gua kagak. Wah, tambah rame lagi. Tapi kalau dia yang diutamakan, selesai urusannya. Begitulah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu orang Yahudi mulutnya cuap-cuap, bahkan ada di antara mereka itu selalu melempari Nabi setiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat. Pada waktu saat dia hajat, dia sakit, pertama siapa yang membantu untuk berbuat baik, baik mengobati dan sebagainya, tidak lain adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada orang ngalahin kita depan rumah kita, digali lubang, ya. Nah, pas gimana Allah jaga, Allah pelihara kita selamat, ya, dari perangkat lubang itu. Iya nggak tahu itu yang gali masuk ke lubang. Kita itu apain tuh orang tuh? Hah? Oh si Anu tuh gali lubang buat kamu, bikin celaka, tapi dia sendiri yang kejeblos, uruk. Kita suruh uruk. Ya pada waktu saat itu kejadian nggak ada yang menolong tuh. Man hafara hufratan walaupun waqa'a fi, kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tolongin, Nabi selamatin. Ini kadang-kadang kita jahatnya baru kita punya hati. Masalah itu diucapkan oleh teman kita yang datang, ya. Dia punya urusan kagak beres sama saudaranya. Kenapa? Anu begini misalnya. Kita ikut benci juga sama tuh orang. Padahal kita nggak ada masalah dengan dia. Cuman gara-gara dicerita sama dia, ya kita berikan dukungan untuk membantu dosanya, untuk bermaksiat bersama-sama sekutu. Yang seharusnya kita ingatkan. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, kalau kau ingin lepas dari ini masalah, seandainya kau mempunyai keluasan rezeki, ada kebaikan yang kau dapat berikan, utamakan dia. Nah, utamakan dia. Itu sebagaimana dianjarkan, wa kanatis sadaqatu alaihi afdal, wa qala alaihi salatu afdalus sadaqati as-sadaqatu ala zirrahimi kasih. Yang paling dikatakan itu yang paling utamanya sedekah, yaitu kita berikan kepada daripada saudara silaturahmi yang kagak baik. Kalau yang nggak baik, cuman yang nggak baik kadang-kadang kita nggak kasih, ya. Itu karena kita lebih patuh ajakan setan dibandingkan yaitu himbauan seruan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa huwallazi yudmirul adawa, yang dikatakan kasih itu yang menyimpan kebencian, yang menyimpan daripada permusuhan terhadap kita, maka kita jaga, kita utamakan. Liqaribihil muhsin ilai wa fi hadisir ar-rajul allazi qala, pernah ada seseorang itu ngadu ngeluhin nih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innali karabah, ya Rasulullah, saya punya saudara, punya kerabat, ya Allah, saya emang udah takut banget dan kalau kejadian tuh apa-apa urusan mungkin nggak beres. Dia kesel banget benci sama saya. Teman saya tiap kali pengen urusan ini beres, saya datang asiluhu, saya nyambungin. Ya dengan gara-gara cara mungkin saya bawa sesuatu yang disukai. Yukat nih, dia nggak senang, marah mengusir saya, memutuskan saya. Dan disebutkan ini ceritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zakar al-hadis hatta qala fi akhiri wala yazalu ma'aka minallahi zahir ma dumtu ala zalik ay ala birrihim wasilatihim wa in qata'u wa asa'u. Ya, kalau ada orang tidak berbuat baik, jangan jadi alasan untuk kita tidak berbuat baik. Ini seringkali gara-gara ini mau malam Jumat mau ke Darul Islah, yang biasa sama temennya itu bareng-bareng kemari, disamber. Gimana? Waduh, romannya anak absen dulu dah, anak gaib dulu. Ya kalau gitu juga gue gaib. Ya udah ngopi aja di sini. Jadi alasan itu temen. Kenapa kamu nggak datang? Saya tanya. Ya si Anu nggak datang, saya nggak datang aja. Ya, itu agak mendingan sedikit. Yang diherankan lagi, kenapa kok ada orang melakukan dosa lantas menyebabkan kita terprovokasi untuk melakukan dosa? Udah tahu dia nggak suka terus kita punya saudara, dimutusin silaturahim sama kita, kita malah nggak berbuat baik sama dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau selalu berbuat baik, maka tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan jauh lebih besar daripada semestinya, karena engkau telah menyambungkan daripada orang yang memutuskan engkau. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, senantiasa kita dijaga dan dipelihara daripada sesuatu yang tidak berkenan, yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu